Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama hadir ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan setiap kita yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri qama'in. Di hikmah yang nomor 60 ini membincangkan tentang penyakit hati yang ini ulama menyebutnya sebagai penyakit hati yang paling teruk. Jika penyakit hati ini ada, maka hubungan kita dengan Allah akan rusak, dan hubungan kita ini dengan sesama manusia juga akan rusak. Jadi ini termasuk penyakit yang teruk, yang kalau kita tidak menghindarinya atau mengobatinya, ini boleh merusakkan hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah, dan juga merusakkan hubungan kita ini dengan sesama manusia. Penyakit apa itu? Penyakit ini disebut dengan penyakit tamak, dalam bahasa Arabnya tomak, tamak. Tomak ini lawannya adalah zuhud. Jadi kalau kita ini pernah mendengar istilah zuhud, itu lawan katanya adalah tamak. Jadi kalau orang itu salah dalam mengatur hatinya, dia boleh tersesat menjadi tamak. Kalau dia betul, maka dia akan menjadi zuhud. Dan zuhud ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah, dan kalau kita mengamalkannya, manusia pun akan suka kita. Jadi Allah suka dan manusia juga suka. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Sahal ini termasuk sahabat yang last meninggal. Jadi hampir semua sahabat sudah wafat, sudah meninggal. Sahal ini termasuk yang diberi umur panjang, dan dia adalah sahabat yang terakhir meninggal. Ini hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id. Sahal berkata, jadi ini hadis yang akan saya baca ini hadis hasan, hadis bagus, ada dalam kitab Ibnu Majah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, seorang lelaki datang kepada Rasulullah, dan lelaki ini kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah aku suatu amalan. Idza amiltuhu, jika aku melakukan amalan tersebut, ahabbani Allah, maka Allah akan mencintaiku, wa ahabbani an-nas, dan manusia-manusia di dunia ini juga akan suka kepadaku. Jadi ini termasuk pertanyaan yang berat, karena orang ini minta ditunjukkan satu amalan yang kalau dilakukan, bukan sahaja yang melakukannya ini dicintai oleh Allah, tetapi otomatis manusia yang ada di dunia ini pun akan suka orang tersebut. Dan keistimewaan Rasulullah SAW, baginda ini memiliki keistimewaan atau mukjizat yang disebut dengan jawami'ul kalim.
Apa makna jawami'ul kalim? Yaitu baginda boleh mengatakan suatu ilmu dengan ungkapan yang simpel, tetapi maknanya dalam dan luas. Ini termasuk keistimewaan Rasulullah SAW. Rasulullah boleh menyampaikan ilmu yang begitu dalam, begitu luas, tetapi dengan bahasa yang sangat pendek, dengan ungkapan yang sangat pendek. Jadi tadi kalau lihat pertanyaannya, ini adalah pertanyaan yang berat, karena satu amalan kalau dilakukan Allah suka dan manusia juga akan suka. Faqala, kemudian baginda Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma'indan nas, dan zuhudlah kamu atas apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, maka manusia-manusia ini akan suka kepadamu. InsyaAllah akan kita bincangkan secara detail apa makna zuhud kepada dunia dan apa makna zuhud dari manusia. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Kita diperintahkan untuk zuhud kepada dunia. Ramai yang salah paham tentang makna zuhud kepada dunia. Ada yang salah paham kemudian mengartikan zuhud kepada dunia bermakna tidak memiliki harta. Itu salah. Jadi zuhud fid dunya bukan bermakna tidak memiliki harta, tetapi maknanya adalah harta itu tidak melekat dengan hati kita. Harta itu tidak melekat dengan hati kita. Yang kedua, walaupun kita ini ada harta, ada dunia, tetapi kita tidak pernah bersandar atau bergantung kepada harta atau dunia yang kita ini ada. Jadi walaupun duitnya banyak, hartanya melimpah, tidak ada masalah. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika hati kita ini bersandar kepada dunia. Ini termasuk ilmu yang sudah mulai hilang, dan memang diantara tanda-tanda kiamat akan dekat, itu ilmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihilangkan itu maknanya bukan ilmu itu hilang dari buku, bukan. Dihilangkan itu maknanya orang tidak pakai lagi ilmu ini. Orang pakai pemahaman baru yang dibuat oleh manusia seperti betul, tetapi hakikatnya adalah tidak betul dan tidak sesuai dengan yang diajarkan Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi contoh zuhud kepada dunia, walaupun kita memiliki harta. Jadi sekali lagi saya ulang, zuhud dalam pengertian Islam bukan bermakna kita ini dilarang memiliki harta, tetapi zuhud dalam pengertian Islam adalah kita boleh memiliki harta sebanyak-banyaknya, tetapi harta tersebut tidak boleh melekat dan hati kita ini tidak boleh bersandar kepada harta ataupun kepada dunia. Contoh yang paling mudah, kita menabung. Nah, contohnya kita menabung. Sering saya mendengar kesilapan dalam bahasa yang digunakan oleh ramai orang, menyebut kita ini mesti menabung untuk jaminan hari tua. Nah, ini bahasa ini dalam ilmu tasawuf sebetulnya salah bahasa seperti ini. Kalau kita ingin menabung, silahkan menabung saja, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah kita ini meyakini bahwa tabungan kita ini yang akan menjamin rezeki kita di hari tua. Nah, itu
termasuk contoh orang yang bersandar kepada dunia, jadi menabung, kemudian menyandarkan rezekinya kepada tabungan. Bukan bermakna tidak boleh menabung, justru digalakkan dalam Islam untuk menabung. Dan ini ada dalam surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf dilantik oleh raja pada masa itu sebagai menteri ekonomi. Selepas Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi, jadi masa itu raja di Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk, tiba-tiba kemudian dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan raja itu juga melihat dalam mimpinya 7 sawah yang subur dimakan oleh 7 sawah yang gersang. Ketika itu raja memiliki banyak pakar atau ahli ramalan mimpi. Tidak satupun yang boleh mentakwil. Jadi semua yang paling pakar pun karena tidak tahu, jadi buat alasan, Tuan Raja, itu hanya bunga tidur saja, tidak ada maknanya. Lupakan saja mimpi itu bunga tidur saja, tidak ada makna apa-apa, jangan risau. Tetapi raja tidak berpuas hati dengan jawaban para pakar ramalan mimpi ini. Sampailah singkat kata, sang raja ini mendapatkan info bahwa ada seorang pemuda yang sedang dipenjara, dan itu adalah ahli dalam mentakwilkan mimpi. Kemudian singkat cerita, Nabi Yusuf ini pun dipanggil oleh raja tersebut dan diminta untuk mentakwilkan mimpi yang menurut raja ini pelik, dan itu selalu mengganggu pikiran raja sejak dia bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. 7 sawah yang subur dimakan oleh 7 sawah yang gersang. Semua pakar mimpi give up semua. Sampai akhirnya Nabi Yusuf mentakwilkan, Tuan Raja, mimpi Tuan ini bermakna negara Tuan sekejap lagi akan mengalami 7 tahun masa subur. Kemudian selepas 7 tahun masa subur ini berakhir, akan datang 7 tahun yang lain, masa gersang, masa tandus, yang dalam 7 tahun terakhir ini semua pertanian akan gagal. Jadi saran saya, kata Nabi Yusuf, ketika 7 tahun yang pertama ini subur, maka kita ini mesti berjimat cermat. Jangan dihabiskan, kecuali kita makan seperlunya saja. Sisanya kita disimpan untuk persediaan 7 tahun yang akan datang. Karena selepas 7 tahun yang subur ini akan datang 7 tahun yang gersang, 7 tahun yang tandus. Kemudian kata raja di zaman itu, oh macam tu takwilnya, oke lah, kalau macam tu kamu saja yang mengurus, jadi kamu jadi menteri ekonomi. Nah, singkat cerita kemudian Nabi Yusuf menjadi menteri ekonomi, dan Nabi Yusuf diberi tugas untuk mengelola hasil pertanian. Dan betul 7 tahun pertama betul-betul subur, hasil melimpah. Ini kemudian dikelola oleh Nabi Yusuf dan dibuat untuk persediaan menghadapi 7 tahun kemarau. Jadi ini
dalil di dalam Al-Quran bahwa kita ini diperintahkan untuk menabung, dan menabung itu adalah bagian daripada ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ide yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada raja di zaman itu, yang karena kagum dengan ide Nabi Yusuf ini, kemudian Nabi Yusuf yang asalnya berada di penjara terus dibebaskan dan terus menjadi menteri ekonomi, menteri yang mengurus ekonomi di zaman itu. Dan ini yang selalu kita baca dalam surah Yusuf. Namun tidak boleh kemudian ketika kita memiliki tabungan kemudian kita bersandar atau meyakini bahwa tabungan inilah yang akan menjamin kehidupan kita. Kalau itu yang ada dalam diri kita, maka berarti kita tamak, kita tidak zuhud, karena kita menyandarkan hati kita kepada makhluk, padahal Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyi alladzi la yamut. Bertawakallah engkau 'alal hayyi, kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Pada kuliah yang lepas saya jelaskan tentang betapa dahsyatnya ayat ini, karena Allah di sini dalam ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu Al-Hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati. Kenapa ini luar biasa? Sebab kita tentu tahu, tentu pernah mendengar, membaca bahwa semua manusia yang ketika hidupnya begitu hebat, ketika masih hidup begitu kuat, begitu dahsyat, namun akhir dari ceritanya semuanya adalah kematian. Di sini Allah ketika menyifati dirinya dengan Al-Hayy, yang maha hidup, alladzi la yamut, yang tidak akan pernah mati, maka sifat ini adalah sifat yang sangat dahsyat, karena itu tidak akan dimiliki oleh makhluk. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kalian tidak percaya dengan hari akhirat, kata Allah, kalian merasa kalian boleh mengawal nyawa kalian sendiri, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Coba kalian tahan nyawa kalian ketika nyawa itu akan aku keluarkan dari jasad. Tentu sehebat apapun manusia, kita pernah mendengar petinju yang paling hebat, atau petarung kungfu yang paling hebat, atau orang yang boleh mengangkat berat yang begitu, beban yang begitu berat, 200 kilo mungkin boleh diangkat, mungkin dia pukul tembok boleh hancur. Namun tidak ada satupun yang boleh menahan nyawanya ketika nyawa itu akan keluar. Kalau sudah waktunya, memang akan keluar. Dan ini bukti bahwa memang nyawa kita ini walaupun ada dalam diri kita, tetapi itu tidak ada dalam kawalan kita. Kita sendiri tidak tahu nyawa kita ini ada di mana. Dan nanti macam mana nyawa itu akan keluar, kita pun tidak ada kuasa langsung di situ. Maka wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Jadi kita ini diperintahkan untuk bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang sering kita lihat, yang secara zahir kejadian-kejadian ini adalah musibah, namun secara sudut pandang akidah, sudut pandang ilmu hakikat, kejadian-kejadian itu positif dan bagus untuk mengingatkan kita ini tentang akidah yang betul, tentang tawakal yang betul. Kita saksikan beberapa tahun terakhir ini ada gempa bumi, ada banjir, ada gunung meletus sebelum ini di Jawa Timur, Gunung Semeru. Ini semua menunjukkan kepada kita nih, walaupun kita nih contoh memiliki banyak properti, contoh,
Tidak ada masalah kita menyimpan properti yang banyak. Dan itu seperti yang disampaikan oleh, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ketika kita masih ada kelapangan rezeki maka kita menabung seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tadi. Tetapi tidak boleh kita ini merasa bahwa properti ini akan menjamin rezeki kita dan rezeki anak-anak. Dan Allah sudah bagi contoh ketika Allah menghendaki sekejap saja di Palu yang lepas di Sulawesi, berapa rumah hancur, berapa gedung-gedung hancur hanya dalam hitungan menit, yang disebut dengan likuifaksi. Jadi likuifaksi ini adalah tanah yang keras ini bercampur dengan air sehingga tanah yang keras ini menjadi lembut, seperti ketika kita main pasir di pantai. Itu lembut sehingga tanah ini kemudian boleh berjalan. Di Palu yang lepas ada banyak rumah yang kemudian tenggelam ke bawah, ada yang naik lagi ke atas, bahkan ada rumah ini yang berpindah sampai 7 kilo karena tanahnya ini cair. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Aamintum, adakah kalian merasa selalu selamat, lupa? Man fis sama ay yakhsifa, bahwa Allah yang Maha Kuasa bila-bila masa boleh saja membuat tanah yang kamu tinggal di atasnya, tanah yang keras ini, terjadi di situ likuifaksi. Ay yakhsifa, khosafa yakhsif, fa idza hiya tamur, sehingga tanah yang asalnya keras itu tiba-tiba menjadi lembut. Tamur dari kata tamar itu kurma, jadi lembut seperti kurma. Fa idza hiya tamur. Ini sebetulnya bukanlah bermakna Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa risau karena ada ancaman seperti ini, bukan. Ayat ini lebih mengingatkan kepada kita ini bahwa apapun yang kita miliki, sebanyak apapun aset kita, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan ada apa-apanya. Saya ramai punya kawan di Syria, di Yaman. Ini mereka memiliki banyak aset di sana. Ada yang punya tanah, ada yang punya kebun, ada yang punya sawah, ada yang punya rumah sewa dan lain sebagainya. Nah, sekejap saja Allah buat di sana something happen, kemudian mereka jadi pengungsi sudah. Nah, sekejap saja. Nah, ini bermakna apa? Kejadian ini dalam sudut pandang akidah adalah bagus. Bagus bermakna bahwa kita ini senantiasa merasa perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya di dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Allahus Samad. Allahu As-Samad. Bahwa Allah lah yang memenuhi seluruh keperluan manusia. Maka orang yang zuhud adalah orang yang di dalam hatinya, however, bila-bila masa, apapun yang berlaku, senantiasa merasa perlu ke atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kejadian di Syria, di Yaman, di Palu, di Aceh, maka walaupun kita ini menyimpan aset, bagi yang menyimpan ataupun yang punya tabungan ataupun yang punya persediaan untuk hari tua, walaupun ada semua ini, namun hati kita tidak confident untuk bersandar kepada itu semua, melainkan kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebut dengan zuhud, izhad fid dunya, bahwa hati kita ini langsung tidak berani bersandar kepada dunia. Kita merasa bahwa harta, dunia, duit, simpanan dan lain sebagainya ini langsung tidak boleh menjamin kehidupan kita
tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita menyediakan tabungan dengan pikiran nanti untuk persediaan kalau kita mati untuk ahli waris, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah kita meyakini bahwa harta pusaka yang kita tinggalkan inilah yang akan menjamin kehidupan anak cucu kita. Dan sudah banyak contohnya, ramai orang tua meninggalkan pusaka, tapi tanpa pertolongan Allah dihabiskan saja sekejap oleh anak cucunya, sekejap saja. Padahal dulu si mayit ini ketika mengumpulkan harta bukan main susahnya, bukan main lamanya, sampai ke anaknya, sampai ke cucunya sekejap saja. Nah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi ini adalah untuk menjaga hati kita ini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin dan mencukupi kehidupan kita, kehidupan anak kita, dan kehidupan cucu kita. Jadi itu yang disebut dengan Allahus Somad, bahwa Allah adalah yang memenuhi seluruh keperluan kita. Jadi ini termasuk amalan yang perlu ada dalam hati kita, dan kalau itu ada dalam hati kita maka Allah akan suka bahwa kita ini senantiasa merasa perlu kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Ini ada dalam surah Al-Mulk, surah Al-Mulk. Kandungan ilmu dalam ayat ini sudah jarang diamalkan oleh sebagian besar orang. Ini bermakna ilmu ini sudah mulai hilang karena sudah mulai tidak diamalkan. Maka pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan lagi ilmu ini supaya ilmu ini kemudian ada dalam pikiran kita dan kemudian kita amalkan sehingga at least kiamat itu menjadi lama, karena masih banyak yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jadi sebagian besar orang sudah tidak memakai ilmu ini. Ilmu ini contohnya bagaimana? Orang di zaman modern biasanya akan berpikir seperti ini. Saya contohkan, seandainya kita ini akan pergi ke Temurung, kemudian melalui jambatan yang panjang itu, alhamdulillah ini jambatan terpanjang yang saya tahu terpanjang di Asia atau di Asia Tenggara. Tentu di zaman modern ini yang begitu materialistik, sebagian besar orang akan confident boleh sampai dengan selamat ke Temurung jika keretanya bagus, berkualiti, minyaknya cukup, dan drivernya pandai. Kalau keretanya bagus, minyak ada, drivernya pandai, itu di hati sudah confident akan sampai dengan selamat di Temurung. Nah, sebagian besar orang akan berpikir seperti itu. Nah, cara berpikir seperti ini adalah cara berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha." Walladzi, dialah Allah, alladzi ja'ala lakum, yang telah menjadikan untuk kalian al-arda, bumi ini, dhalulan, dalam keadaan stabil, tidak gempa, tidak ada likuifaksi, tidak ada tsunami. Famshu fi manakibiha, karena telah dijadikan bumi ini dalam keadaan stabil, maka kalian boleh selesa berjalan di atas. Nah, pikiran seperti ini sebagian besar sudah tidak ada lagi dalam benak kita, dalam hati kita, dalam minda kita. Kita hanya merasa selamat karena keretanya selesa, keretanya bagus. Itu nomor dua. Memang kereta perlu sehat, kereta perlu bagus, bermakna tidak sakit, tidak rosak.
Minyak perlu ada, driver perlu pandai. Tapi ini adalah faktor atau aspek nomor 2. Aspek nomor 1, kita boleh berjalan masa ini, boleh driving dengan selesa. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan bumi ini dalam keadaan stabil. Sekali digoyang, nah, sudah banyak contohnya. Jadi kalau kita ini ingin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, maka cara berpikir kita, cara kita melihat dunia ini seperti cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sekarang kita ini berada di masjid ini, di balai ibadat ini, kita semua selesai, tidak ada kerisauan apa-apa. Tentu sebagian besar orang akan berpikir, kenapa kita rasa selamat di sini? Karena kita lihat konstruksinya bagus, bangunannya kuat, tiang-tiangnya kuat, sehingga tidak ada kerisauan bangunan ini akan roboh atau akan hancur. Memang betul, tetapi itu hakikatnya adalah aspek nomor 2. Nomor 1, kenapa kita selamat pada masa ini? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi ini dalam keadaan stabil. Tidak ada gempa, tidak ada likuifaksi, tidak ada kejadian-kejadian yang pernah kita dengar, pernah kita saksikan walaupun melalui video. Jadi itu walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Selepas kita berjalan, firman Allah, wa kulu min rizqi, termasuk kita ini boleh menikmati semua makanan, semua hidangan, semua minuman dengan nyaman. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi ini dalam keadaan stabil. Makanan yang paling sedap contohnya apa? Durian kah, atau ikan bakar kah, atau apa? Tengah makan, tiba-tiba terdengar ada gempa. Siapa yang sempat makan? Semuanya akan lari. Semuanya akan lari. Sehingga amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita makan adalah kita betul-betul gembira karena diberi kenikmatan boleh makan. Dan boleh makan ini bukan pasal kita ada duit saja, tetapi di antara nomor 1 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bumi ini dalam keadaan stabil, sehingga makanan apapun yang ada di depan kita boleh kita nikmati. Dengan minum cendol yang paling the best cendol in town. Dengan minum tiba-tiba terdengar semua orang teriak. Agak-agak masih sempat minum kan atau lari? Lari. Nah itu apa namanya, cara kita ini berpikir. Jadi ini bukan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menakut-nakuti kita ini, untuk risau dengan keadaan bumi ini, tidak, tetapi afala yashkurun, agar kita ini bersyukur saja. Jadi Allah hanya ingin memerintahkan kepada kita ini bahwa kita ini diberi nikmat, kemudian kita happy, kemudian kita tahu ini adalah pemberian Allah, sadar ini adalah pemberian Allah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Itu saja sebetulnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut berbagai macam ancaman di dalam Al-Quran. Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Nah, ini seperti mengerikan ayatnya, tetapi yang dimaksudkan sebetulnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan kepada kita ini betapa besar rahmat Allah, kemudian kita merasa diberi nikmat, kemudian kita happy, kemudian kita mengucap alhamdulillah, dan hati kita ini tidak berani bersandar kepada apapun makhluk di dunia ini. Karena terbukti tanpa rahmat dan tanpa pertolongan Allah, apapun yang kita miliki sekejap saja boleh dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu maksud daripada izhad fid dunya yuhibbukallah, bahwa hati kita ini tidak berani untuk bersandar kepada makhluk, kepada dunia, kepada apapun yang kita miliki, karena kita sedar tanpa pertolongan dari Allah, semua yang kita miliki ini boleh saja tidak berguna sama sekali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un
Lau nasya'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Nah, ini ada dalam surah Al-Waqiah atau Yasin ini? Al-Waqiah. Inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Afara'aytum ma tahruthun. Ini juga menegur kepada atau mengingatkan kepada para petani atau para peladang kebun yang sebagian besar banyak yang hatinya bersandar kepada ladang yang mereka miliki, tanaman yang mereka miliki. Jadi merasa ladangnya luas, sawahnya luas, merasa ini adalah jaminan untuk hari tuaku dan anak cucu. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, "Afara'aytum ma tahruthun." Coba kalian lihat apa yang kalian tanam. A antum tazra'unahu am nahnuz zari'un? Adakah kalian yang boleh menumbuhkan tanaman itu atau aku, kata Allah. Lau nasya'u laj'alnahu hutaman. Kalau aku mau, bila-bila masa boleh aku buat tanaman itu hancur. Fadhaltum tafakkahun, sehingga kalian semuanya akan bersedih. Dan akhir cerita kalian hanya boleh berkata, inna lamughramun. Sungguh kita ini adalah orang-orang yang bengkrak, orang-orang yang menanggung hutang karena sudah melabur banyak, justru hasilnya hancur. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita ini adalah orang-orang yang tidak dapat menuai hasil pertanian. Dan yang lalu di kampung saya betul-betul berlaku musim kemarau 1 tahun yang lepas atau 2 tahun yang lepas. Itu para petani menanam padi sampai 2 kali gagal, 3 kali gagal, 4 kali gagal, 5 kali gagal, sampai give up. Datang tikus, datang kemarau, datang penyakit, sampai give up. Jadi ini musibah yang secara zahir adalah musibah, tetapi secara sudut pandang ilmu hakikat, sudut pandang ilmu tasawuf, ini adalah kejadian yang memberi pengajaran kepada kita nih, agar kita nih tidak berani bersandar kepada dunia. Karena dunia ini begitu rapuh, sawah yang dianggap aset, yang oleh petani adalah aset yang luar biasa, tetapi di hadapan Allah itu bukan apa-apa. Bila-bila masa boleh Allah menghancurkan itu. Dan betul kawan-kawan saya banyak yang ramai yang mengambil modal dari bank untuk menanam padi, akhir kita tidak dapat menuai. Yang ada sisanya apa? Hutang. Jadi itu disebut inna lamughramun. Sesungguhnya kita ini adalah orang yang bankrupt dan banyak berhutang. Jadi kejadian ini adalah satu pengajaran kepada kita ini, agar kita ini menjadi orang yang zuhud kepada dunia. Sekali lagi, zuhud kepada dunia bukan bermakna tidak memiliki dunia. Silahkan memiliki dunia sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Tetapi jangan pernah hati kita ini bersandar kepada dunia, bahwa duit kita ini akan menjamin hidup kita, aset kita ini akan menjamin rezeki kita. Tidak. Kalau itu yang ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang tidak zuhud, dan itu akan menjadikan kita ini tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan memiliki harta sebanyak-banyaknya, tetapi kita yakin bahwa hidup kita ini forever, berapapun banyaknya aset kita, tetap saja tanpa rahmat Allah kita ini tidak akan ada apa-apa. Dan aset-aset ini tanpa pertolongan Allah tidak akan boleh menolong dan bermanfaat kepada kita ini. Jadi silakan memiliki tabungan, duit sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Tapi jangan pernah bersandar kepada itu semua. Hati kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebut dengan Allahus Samad. Kita meyakini bahwa seluruh aspek dalam kehidupan kita ini memerlukan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Saja. Assalamualaikum.